eh, Oke, jadi tadi kalau saya agak keras dengan kalian untuk baca yaitu supaya kalian tuh benar-benar apa ya, mengerti ya eh, cara eksegesisnya ini. Dan eh, apa bagi saya itu penguasaan eh, apa kitab suci dengan metode seperti ini ya eh, ya saya nggak tahu ya. Tapi saya yakin banyak di sekolah-sekolah itu sering sering abaikan gitu ya. Lagi ya model patristik seperti ini eh, dan menggampangkan ya. Seringkali saya dengar baca ayat langsung aplikasi tanpa ada penggalian. Nah, ini jangan sampai ya kalian yang sudah belajar itu jangan sampai malas menggali. Harus rajin cari tahu. Ya barusan saya ikut tadi Zoom tentang kurikulum di STTRI itu, ya bagaimana mereka kurikulumnya lebih detail lagi. Ada eksegesis, ada eksposisi, ada teologi integratif, dan macam-macam. Ya. Dan di kita, saya sudah menyederhanakan. Jadi hanya ada studi dan eksegesis. Lalu ada teologi memang. Ya, nah itu satu kesatuan. Jadi kalian udah belajar bahasa, sekarang belajar terus studi PL, studi PB, ya kan? Terus sekarang belajar eksegesisnya lebih advance, nanti lebih dalamnya teologi. Jadi nanti baik teologi PL, teologi PB akan nyambung dengan ini. Teologi Amsal. Apa teologi Amsal? Nah, ini di sini dari Amsal 3 ayat 1 apa teologinya di sini? Konsep teologisnya gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu tahu cara berteologi. Mulai dari belajar kitab sucinya, bagaimana mencari atau mengeksegesinya, ya, bahkan sampai merumuskan teologinya. Nah, kalian harus bisa merumuskan sendiri, jangan terpaku dari buku-buku saja. Kamu sendiri harus punya teologimu. Nah, oleh sebab itu, teologi kamu seperti apa, ya, kamu belajar apa di sini, itu akan membentuk. Ya, kamu belajar teologimu seperti apa, itu harus jadi dirimu sendiri. Teologimu adalah personal kamu. Apa yang kamu tulis di sini, ini kan teologinya kan. Kesimpulan itu di rangka keberapa? 7. Ya. Mana tadi? Rangka ke-7 nih. Konsep teologisnya, doktrinnya. Tapi doktrin itu bukan 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 cuma milik orang akademis gitu, tapi milikmu sendiri, personalnya. Ini doktrin aku nih. Bukan doktrinnya Bapak gereja doang atau orang tertentu gitu. Tapi kamu juga. Ya. Nah, di sekolah ini kan saya udah ajarin ya, nanti di fast hari Senin itu saya akan ingatkan lagi doktrin itu belajar itu untuk apa lagi? Ya, untuk apa? Untuk mencapai apa? Kamu di sini mau dibentuk apa? Visi, misi, nilai lagi tadi. Nih, oke? Misi, visi, nilai, soteria. Kamu di sini dididik menjadi pemimpin sahabat yang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kamu ngerti, kamu pemimpin, tapi ada pemimpin di depan kita lagi, Kristus. Nah, kamu harus tahu apa isi hati dia. Nah, makanya kamu harus membangun hati nih. Isi hati dia anugerah, kasih. Tapi juga punya intelek. Kristus tuh punya nus, punya intelek, head.
yang penuh kebenaran. Ya kan? Tapi dia juga tangan yang terampil. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia melayani. Gitu loh. Oke? Untuk apa? Membentuk gerejanya. Yang menyelamatkan banyak orang. Nah, kamu memimpin orang lain ikut Kristus. Jadi kita punya itu. Nah, kamu belajar eksegesis ya dalam rangka ini. Kamu mau membentuk teologi, kamu ngerti teologi, ya, kamu ngerti teologi, tapi untuk apa? Sekali lagi, untuk memimpin orang lain ikut Kristus. Tapi teologi ini kan dari Kristus, benar kan? Christ center. Teologi itu untuk membangun apa? Hati, intelek, dan tangan. Untuk hati yang penuh anugerah. Nah, hati yang penuh anugerah itu apa? Ini, menekankan pentingnya kasih karunia, belas kasihan, pengampunan, kesabaran, dan sebagainya. Intelekmu, oke? Pendidikanmu, kamu mengerti kebenaran, dan tangan yang terampil. Tapi kalau eksegesis itu terampilnya berarti apa? Kamu terampil menggali Alkitab, kamu terampil misalnya mengeksegesis, kamu terampil menulis, nah itu tangan. Tapi hatimu harus diubah. Makanya ada personal. Nih, ada personal di sini. Ya. Lalu ada aplikasi. Aplikasi itu apa? Tangan. Personal itu apa? Hati. Intelek itu head-nya di mana? Kalau di eksegesis. Di sini. Di sintesisnya. Ya. Di analisisnya, di eklesia itu intelek semua. Kebenarannya. Intelek itu bicara tentang apa? Kebenarannya. Ini contoh mata kuliah eksegesis. Kamu belajar mata kuliah apa lagi? Selalu kayak gitu. Hati apa yang kamu belajar misalnya studi PL, kamu ngerti teologinya. Itu berarti inteleknya. Tapi hatimu terbangun nggak? Tanganmu terampil nggak? Nah, sehingga kamu di sini bisa jadi pemimpin untuk memimpin orang yang ikut Kristus. Nah, saya mau di mata kuliah ini, kamu terampil nanti mengeksegesis. Tapi hatimu diubah, inteleknya, kebenarannya, kamu makin ngerti kitab suci. Makin ngerti tentang kebenaran, tentang Kristus. Ya. Nah, apakah bisa? Bisa. Lewat mata kuliah di sini gitu. Ya. Nah, saya memberikan kebebasan pada setiap dosen di sini ya dengan guideline misalnya belajar apa nih kalian kamu selain mata kuliah ini apa lagi studi PB sama Pak Risno dia kan ngajarin ini kan studi PB berapa 5 Ibrani sampai Wahyu dia kan nah dia kan pasti ngajarin Ibrani itu apa saja kitabnya itu berarti belajar apa inteleknya headnya tapi hatinya dan tangannya gimana tugasnya apa yang dikasih bikin artikel itu berarti apa hands tangannya hardnya. Nah, seringkali kita lupa karena kita jarang refleksi. Saya belajar kitab Ibrani untuk apa? Misalnya kamu nanti belajar kitab Amsal di sini untuk apa? Nah, makanya harus ada namanya sel. Oke, ibadah juga sama. Doa, chapel. Chapel itu apa? Melatih tangan ya kan, melayani, mimpin pujian, khotbah itu tangan. Tapi di balik itu kamu pakai head gak? Selek. Waktu kamu dengar khotbah pakai hati, jadi 3H itu jangan lupa. Head, heart, hands. Ya. Nah, sama kayak kita belajar eksegesis. Kamu belajar mata kuliah apapun dari dosen-dosen yang lain, hanya saya. 3 itu yang mesti dibangun. Ya, jangan hanya intelek, apa? Intelek atau hard,
tapi hati dan hands. Ini yang memperlengkapi kamu jadi pemimpin sahabat yang memimpin nanti orang lain ikut Kristus. Oke, nah sekarang lihat ini ya. Saya mau kalian punya head yang kuat dulu, inteleknya nih, headnya yang kuat. Ya, nah sekarang kalau headnya yang kuat, apakah deep structure dia cukup? Deep structure cukup? Nah, deep structure nggak cukup, walaupun pemikiranmu mungkin kamu kalau mikir seperti ini, ya, kamu udah hebat, Sam. Si Duhu ya, pinter ya, dia bisa mikirin kayak gini ya, inovatif ya, kreatif ya. Atau misalnya si Edric, Christoph, dan lain-lain sekalian semua, deep structure-nya mungkin bagus. Dulu saya juga begitu. Ngapain saya butuh bapak gereja, butuh pemikiran zaman kuno, kan belum tentu cocok dengan sekarang. Ya, itu banyak tuh dulu tulisan-tulisan saya. Kamu cek aja di 2016 ke bawah, di blog saya itu. Nah, di WordPress itu. Saya kena bapak gereja udah lama, cuma saya nggak mau pakai karena bagi saya Agustinus itu udah kuno. Ya. Nah, lalu ada teman saya menyarankan kamu harus gabungin dengan bapak gereja dan sebagainya. Ya, udah bolak-balik dia ngomong. Akhirnya ya saya coba. Ternyata saya salah. Benar, kita harus kombinasi dengan harus menemukan sampai namanya sintesis. Ini ya. Sintesis ini kan kalau di taksonomi itu di level di atas analisis. Ya kan? Analisis keempat, sintesisnya kelima. Baru nanti keenam menciptakan yang baru. Nah, menciptakan yang baru itulah novelty atau kontribusi ini kesimpulan. Nah, nanti kamu lihat Amsal 3 ayat 1 itu apa hal yang baru yang kamu peroleh? Kalau hanya deep structure aja, pemikiranmu terbatas nggak? Terbatas. Jadi intelek kita di sini, intelek kita itu apa ya? Mesti nggak cukup ya. Kamu harus tambahin lagi. Oke. Nah ini saya udah kasih belum nih? Analisis dan refleksi, misi, visi, nilai. Misi bunyinya ini. Ini nanti visi ada, tapi detailnya gimana? Ada 5 detail ini. Ya, nanti saya perbarui lagi ini. Refleksi itu kayak eh, kamu menghayatinya bagaimana. Nah, itu penting. Kalau analisis otaknya, poin-poinnya apa saja, 1 sampai 5. Tapi refleksinya, penghayatannya kayak apa? Kamu mesti ngerti. Ya, dari misi ini. Nah, nanti kamu punya misi pribadi. Yang saya harap kamu turunkan dari misi sekolah ini. Punya misi pribadi gitu. Kamu bikin, tulis gede-gede, tempel di kamar. Saya mau jadi apa? Gitu. Apa ibu rumah tangga? Enggak kan? Itu bukan misi. Ibu rumah tangga itu profesi, ya kan? Pendeta itu profesi, dosen itu profesi. Tapi yang saya tanya bukan profesi, misi. Kamu profesi nanti jadi pendeta, tapi harus ada misi. Jangan samakan misi dengan profesi. Saya cukup jadi profesi pendeta, udah. Banyak kan begitu. Tapi nggak tahu pendeta mau ngapain. Saya cukup jadi dosen, ngajar, udah selesai. Tapi saya nggak ngerti mau dosen yang kayak gimana nih dengan mahasiswanya. Saya kalau di kelas ini saya nggak punya misi, ya udah saya ngajar aja apa yang saya punya nih, bagikan materi, belajar sendiri, ujian dapat nilai selesai. Nah itu dosen yang nggak punya misi. Dosen iya profesi, tapi tidak punya misi. Nah saya nggak mau eh, kalian juga nanti lulus jadi mahasiswa, jadi apa, pelayan Tuhan, jadi pemimpin, tapi nggak ada misinya. Nah, makanya bikin ya apa misi,
kamu jabarin, kamu refleksikan, bahkan kamu kasih aplikasinya, langkah-langkahnya. Sederhana misalnya. Nah, nanti hari Senin saya akan perbaiki, saya kasih kalian contoh yang dari sekolah, kamu bisa belajar baca dan ya nanti sepanjang kamu kuliah di tempat ini kamu coba gumulkan. Kuliah dari sini selesai, wah kamu belajar sekian banyak nih. Apa yang mau saya capai ke depan lagi? Saya pulang ke kampung mau ngapain? Apa yang mau saya kerjakan? Atau saya mau pelayanan di tempat ini mau ngapain? Begitu cara berpikirnya. Ya, jadi jangan kejar profesi, kejarlah misi. Gitu. Oke, sekarang kita kembali ke ini Amsal ya. Nah, dari Amsal ini, dari Amsal 3 ayat 1 ini, eh, kamu harus nangkap sampai nanti ujungnya di mana? Teologinya, ya kan? Nah, dari teologinya itu kamu turunkan ke dalam hati. Lalu kamu aplikasikan. Teologi itu inteleknya, ini kesimpulannya berarti inteleknya, personal itu apa? Hatinya, aplikasi itu tangannya. Jadi kayak gitu. Oke, nah sekarang misalnya eh, Christ Center-nya tadi sampai Ibrani 4 ayat 15. Lanjut lagi, coba baca ini. Ya, coba. Lebih dari kesempatan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk hidup dalam ketaatan melalui kasih karunia-Nya. Yohanes 14 ayat 21. Menegaskan bahwa kasih kepada Kristus terwujud dalam memegang dan melakukan perintah-perintahnya. Namun kesadaran akan keterbatasan manusia tanpa Kristus juga ditegaskan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 13 yang menyatakan bahwa akulah Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu, Amsal 3 ayat 1 yang menyerukan ketaatan pada hukum Tuhan menentukan relevansi dan kedalamannya yang penuh dengan terang Kristus yang adalah hikmat Allah. Itu sendiri, 1 Korintus 1 ayat 24. Melalui Kristus ketaatan bukan lagi beban hukum yang menindas, melainkan respon kasih yang memungkinkan oleh anugerah ilahi dan diteladankan oleh hikmat yang menjadi daging. Iya, nah kamu saya kutip nih beberapa ayat. Matius 5, Ibrani 4, Yohanes 14, Filipi 2. Ini nanti akan memperkaya pengertian Amsal ini. Pak, dari mana datangnya kok bisa kutip Matius 5, Ibrani 4, apa ini sembarangan, Pak? Kalau kita baca Where kemarin apa? Dia bilang apa? Kenapa kok kita harus ngutip-ngutip yang lain? Krisman. Ayo. Karena kita baca Alkitabnya secara Christ Center. Nah, pikiran Kristus ada di mana? Di dalam kitab suci. Gitu. Ya. Nah, ini. Kristus sebagai pusat dari Alkitab. Ya, dia katakan ini kemarin kesimpulannya, kita dapat menemukan banyak korespondensi lain antara PL dan PB. Amsal itu kan PL ya. Bisa nggak kita ngutip PB? Boleh. Karena Alkitab itu akan saling koherensi. Jadi nggak ada masalah, kamu bebas ngutip manapun, asal koheren, sesuai. Ya, nah ini adalah atau ibarat ini tafsiran terbaik dari semua hanyalah sebuah konkordasi atau edisi Alkitab dengan referensi silang marginal yang dipilih dengan baik. Jadi saling berinteraksi ayat-ayat itu. Amsal dengan Filipi, Amsal dengan Korintus, Amsal dengan Yohanes, Amsal dengan Ibrani tadi. Beda masalah. Ya. Nah, itu ini sudah dikatakan oleh Well. Oke, misalnya kan kita belajar tentang tadi Yunus. Oh, ada kaitannya dengan Paskah misalnya kan. Kita belajar Ibrani 5, ada kaitannya nanti dengan Kejadian 14 dan sebagainya. Ya. Nah, ini secara Christ Center ya.
Jadi pembacaan kita Alkitab adalah pembacaan berpusat kepada Kristus. Banyak studi Alkitab dilakukan para sarjana modern. Nah ini yang banyak kan, yang dia reduksi gitu ya. Ini beberapa minggu lalu kita sudah baca ini. Jadi kita boleh pakai ini. Misalnya kalau di sini kamu lihat, misalnya Amsal ya. Amsal 3 ayat 1. Kamu bisa lihat dengan bantuan Bibleworks. Ya, kamu bisa lihat X reference-nya sini, cross reference-nya di sini. Dengan Amsal 1 ayat 8, Ulangan 30 ayat 16. Dengan dari sini kamu bisa ambil. Tahu kalau enggak ya kamu cari sendiri. Ya. Nah, kalau saya ambil dari mana? Matius 5. Ini tentang apa? Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia mentaati hukum Taurat itu. Ya, tanpa cacat, sempurna. Ibrani 4 ayat 15. Oke. Nah, ternyata ketaatan itu adalah hasil, ketaatan itu menunjukkan kasih. Yohanes 14:21. Tapi nggak sendiri. Filipi 2:13, Allah yang mengerjakan kamu bersinergi dengan anugerah. Ya. Nah, itu misalnya. Nanti ayat-ayat ini kamu pakai nih di sinerginya. Kamu lihat ya, misalnya di sintesisnya ada Matius 5 ayat 17. Ini kamu kepake. Oke. Nah, nanti di Filipi 2:8 kamu pakai. Ya. Terus kamu tambahin ayat Alkitab lain juga nggak masalah. Gitu. Nah, sekarang coba eklesialnya, kita lihat contoh. Nah, ini kita belajar lagi dari, misalnya dari Agustinus. Dia ngomong apa? Coba baca Atom. Bagaimana dengan fakta bahwa banyak bagian memerintahkan agar semua ajarannya dipelihara dan dilaksi? Bagaimana mungkin ia memerintahkan jika tidak ada pilihan bebas? Bagaimana dengan orang yang diberkati? Yang tentangnya pemazmur berkata bahwa kehendaknya ada pada hukum Tuhan. Dan yang membuatnya sangat jelas bahwa dengan kehendaklah seseorang mengambil pendirian di pihak hukum Allah. Akhirnya ada banyak perintah yang dengan satu atau lain cara, secara khusus menyebutkan kehendak. Misalnya, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan ada bagian-bagian serupa, seperti janganlah menjadi seperti kuda dan bagal yang tidak memiliki pengertian. Dan janganlah menolak nasihat ibumu, dan janganlah menjadi bijak menurut anggapanmu sendiri. Dan janganlah berpaling dari koreksi Tuhan. Janganlah mengabaikan hukum Tuhan, dan janganlah menahan diri dari nolong orang yang membutuhkan, dan janganlah merencanakan kejahatan terhadap teman-temanmu, dan janganlah memperdulikan tipu daya seorang wanita, dan dia tidak mau mengerti supaya ia dapat berbuat baik. Dan mereka tidak mau menerima koreksi. Apa yang ditunjukkan oleh begitu banyak bagian dari Alkitab, dari kitab-kitab perjanjian lama ini, kecuali bahwa kehendak seorang memiliki pilihan bebas. Iya. Nah, ini komentar dari Agustinus tentang bagaimana menaati ajaran atau mengingat tentang ajaran. Ya. Ini kamu dapatnya dari mana? Kamu bisa ambil dari katanya Bible ini. Nanti saya terjemahkan dari sini, kutipan ini. Ya. Atau misalnya kamu bisa ambil dari apa? Yang saya pernah kasih kan? Misalnya kalau Amsal itu kamu ambil dari Ancient Christian Commentary ini. Nah, ini edisi ini. Misalnya ini kan Provok ya, Amsal. Nah, coba kita lihat selain ini. Nah, misalnya Keeping God's Commandment ada dari Evagrius. Agustinus. Kamu bisa ambil ini. Dua ini. Nah, saya ambil dari Agustinus.
Nah, kamu mesti baca ini. Dua ini misalnya. Ya, saya nggak ambil Evagris ya, saya ambil Agustinus saja. Manusia punya kehendak bebas. Oke. Agustinus melihat Amsal 3 ayat 1 itu memelihara perintah, jangan melupakan perintah, itu ada hubungannya dengan ketaatan dan kehendak bebas. Nah, waktu kamu di strukturmu, kamu mikir nggak ke situ? Mungkin nggak gitu. Ya kan? Itulah sebabnya kita perlu Agustinus ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok mesti Bapak gereja? Jadi kamu baca di sini. Mengapa harus dipandu oleh Bapak-Bapak gereja? Ini jawabannya di sini. Nggak cukup, Kak. Alkitab itu menuntun Alkitab. Tanpa ada gabungan dari pemikiran manusia. Oke. Nah, jawabannya ada di 2 Petrus 1 ayat 20. Ini menurut nanti Rian Kaninov ya. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Oke. Nah, coba baca. Nih. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Ayo cepat. Ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa membuat tempat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, tidak boleh menurut kehendak. Artinya apa? Kehendak sendiri boleh? Boleh, tapi jangan itu. Ada kehendak nggak? Ada. Tapi jangan satu-satunya, itu maksudnya. Terus? Sebab tidak pernah dihasilkan oleh manusia, tapi dorongan Roh Kudus melakukan berbicara. Nah, oleh dorongan kudus, orang-orang berbicara atas nama orang-orang itu siapa? Para rasul. Dilanjutin oleh gereja. Karena tidak ada nubuat yang dihasilkan dari any private interpretation. Ya, gitu. So, how do you wish to interpret arbitrarily the spirit? Bagaimana kamu bisa menafsir secara sepihak kata-kata ini, kata-kata suci ini ya, yang sebetulnya bukan lahir dari kehendak kita sendiri. Tapi ini justru kitab suci itu lahir dari apa? Dorongan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang berbicara dalam kitab suci. Dan kita sendiri nggak bisa hanya menginterpretasinya sendiri. Karena ini teks suci gitu. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu baca seperti ini. Misalnya dari Agustinus, minta bantuan dia. Ya. Nah, nanti kamu bisa lihat ini. Ini ada penjelasannya udah. Ya. Oke, bahkan sampai lebih dalam lagi kita harus sampai ini 1 Korintus 2 14 dan 15. Coba baca. Tapi manusia duniawi itu tidak bisa dimaafkan dengan dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Iya, harus sampai mencapai namanya manusia rohani. Nah, disitulah kita mencapai namanya penyucian itu. Jadi kalau orang-orang kudus seperti bapak-bapak gereja, mereka adalah manusia-manusia rohani yang sudah ngerti akan kitab suci. Jauh daripada kita. Pikiran kita tuh masih banyak salahnya gitu loh. Nah, kita perlu guidance dari mereka. Ya, sehingga Christ Center atau Ecclesial ini begitu penting.